Shalom jemaat yang terkasih. Kita kembali di doa pagi gereja mula-mula. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kami ada pagi ini semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Tiada balasan dari kami Bapa selain mengucap syukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami memulai setiap aktivitas kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar setiap proses yang kami jalani setiap harinya Bapa, biarlah kami selalu dalam naungan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau selalu berserta dengan kami Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahan kami Tuhan. Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Sejauh timur, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam, jauh
pujian ini dengan lembut. Sejauh timur dari barat Tuhan, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahan kami. Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Kami bersyukur. Kau sangat baik bagi kami. Tak terbalas kasih-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Sungguh indah bersama-Mu. Kami berterima kasih buat kasih setia-Mu. Sungguh besar setia-Mu bagi kami. Haleluya. Mari jemaat yang terkasih, saya mau ajak kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita nyatakan kasih kita di hadapan Tuhan. Segala beban, segala pergumulan kita, mari kita nyatakan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Sebab kasih-Nya besar atas hidup kita. Dan sungguh besar kasih Tuhan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan.
saat ini Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu. Biar kiranya Engkau berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Biar setiap hari hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita nyatakan pujian ini seperti wanita mengurapi-Mu. Mari kita sama-sama katakan. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari kita nyatakan pujian ini dari awal. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, banyak orang tidak menyadari bahwa sebenarnya kita sudah dibangkitkan bersama Kristus. Karena tidak menyadari, maka orang tidak merasa dirinya sudah dibangkitkan. Tetap tidur. Nah, yang jadi masalah itu. Jadi, Tuhan sudah melakukan segala sesuatu yang harus dilakukan. Masalahnya sekarang ada dalam diri kita semua. Seperti orang sudah diberi berkat, tapi merasa belum diberkati. Orang sudah diberi kuasa, tapi merasa belum berkuasa. Nah, ini masalahnya di situ, ya. Kebenaran ini akan kita renungkan bersama, tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini.
Kami selalu mengucap syukur setiap pagi, bangun pagi. Kami benar-benar bahagia karena bisa mendengar firman Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Biarlah pagi ini kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah melalui mulut hamba-Mu ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, faktanya kita sebenarnya sudah dibangkitkan bersama Kristus. Ibarat orang yang dipenjara itu sudah dikeluarkan, sudah ditebus. Nah, setelah ditebus, hiduplah sebagai orang tebusan yang bebas merdeka, bukan yang masih terikat, bukan yang masih terbelenggu. Di situ masalahnya. Banyak orang itu salah mengerti ketika membaca Alkitab. Kamu sudah dibangkitkan bersama Kristus. Yes, aku sudah bangkit. Padahal belum. Secara status memang sudah dibangkitkan. Secara status sudah ditebus. Ya. Secara status dikuduskan oleh darah Yesus. Statusnya sudah orang percaya, umat pilihan. Tapi itu kan status, saudara. Ya. De jure-nya sudah secara hukum. Tetapi de facto-nya tergantung kita masing-masing. Apakah kita masih merasa terbelenggu, masih hidup di dalam dosa atau tidak? Secara status sudah menjadi anak Allah. Faktanya, mau nggak sebagai anak Allah? Karena manusia kan bukan robot. Manusialah yang harus melakukan setelah ditebus. Kalau manusia tidak mau, ya dia jadi anak setan, saudara. Ya, Alkitab tidak berkata nanti kamu akan dibangkitkan. Tidak, kamu sudah dibangkitkan bersama Kristus. Nah, ini bicara soal identitas baru. Identitas yang baru. Ya. Nah, identitas yang baru harus hidup sesuai dengan identitasnya itu kita. Sebab identitas percuma punya KTP-nya orang percaya, tapi percuma kalau tidak percaya. Kan begitu. Jadi merupakan status rohani, yaitu kehidupan yang seharusnya merubah secara total kehidupan lama kita. Nah, ketika Yesus bangkit, kematian dikalahkan, maut dikalahkan, dosa dikalahkan, kuasa lama diputuskan, ikatan-ikatan diputuskan. Dan itu bukan hanya peristiwa ketika Tuhan Yesus bangkit, karena Tuhan pun ingin membangkitkan kita. Itulah realitas yang akan kita hadapi. Masalah besarnya adalah begini. Orangnya memang hidup, tapi masih tidur. Jadi tidak bekerja apa-apa, tidur terus. Nah, sama. Sudah dibangkitkan, tapi nggak mau bangkit, tidur terus. Akibatnya hidupnya tidak berguna. Tidak berguna untuk kemuliaan Tuhan juga. Tidak berubah de facto-nya. Hanya status saja yang mengatakan aku percaya Tuhan. Tapi hidupnya tidak mencerminkan sebagai orang percaya. Ya, sudah waktunya kita itu bangun dari tidur lama kita. Ayo kita bangkit bersama Kristus. Jangan tidur lagi. Kalau sudah dibangunkan, jangan tidur lagi. Ya, kan banyak orang Kristen hari ini merasa sudah selamat, sudah ditebus, sudah dibangkitkan bersama Kristus roh kita, tetapi masih hidup dalam pola lama, pola hidup yang lama, mindset yang lama, dosa yang lama, sifat yang lama. Lalu apa gunanya kalau begitu? Mengaku percaya. Kalau tidak terjadi perubahan, semua itu menjadi sia-sia saja, saudara. Ya, banyak orang hidupnya sia-sia, cuma merasa sudah selamat, tapi sebenarnya sia-sia. Hidupnya tidak jadi berkat bagi sesamanya. Ya, tanda-tandanya itu jelas kok kalau orang rohaninya tidur itu. Tanda pertama,
Ia tidak haus dan lapar akan kebenaran, akan Tuhan dan kebenarannya. Enggak rindu firman. Malah banyak orang mengatakan kalau aku dengar firman Tuhan, ngantuk aku. Enggak rindu. Ya mungkin sebagian bukan salah dia, mungkin yang khotbah juga enggak rindu juga sehingga impartasinya tidak terjadi. Kalau orang mengerti, dia mengejar, aku mau Tuhan, mengerti kehendak-Mu. Sehingga terjadi perubahan akal budi yang luar biasa. Karakternya diperbaiki luar biasa. Hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu. Prestasi pasti naik kalau orang mengerti hal ini. Makanya kebenaran itu sebenarnya mencerdaskan. Bukan hanya secara kognitif, tapi mencerdaskan roh kita juga. Menjadi peka. Mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Orang yang tidak haus akan firman Tuhan, apa yang bisa diharapkan dari orang seperti itu? Ya tidak pernah belajar. Akibatnya rohnya tidur terus, tumpul. Tidak rindu firman, doa hanya formalitas. Ya, nggak rindu Tuhan. Makanya hidupnya tidak berubah. Padahal sudah dibangkitkan bersama Kristus. Tapi rupanya ia tidur lagi. Nah, banyak orang seperti itu. Sudah dibangkitkan tapi tidur lagi. Sudah diberi banyak talenta, tapi ia tidur terus, tidak menggunakan talentanya. Tidak menjadi garam, tidak menjadi terang. Makanya ia biasanya orang yang seperti ini suam-suam kuku. Jadi tidak dingin, tidak panas. Tidak haus akan firman, tapi juga tidak mau celaka gitu. Nah, padahal tanpa firman Tuhan tidak ada keselamatan juga. Tidak ada keselamatan tanpa firman Tuhan. Ya. Ingat, kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka semua orang percaya harus dididik dengan firman Tuhan supaya mengalami perubahan akal budi. Makanya Tuhan menyediakan penolong, yaitu Roh Kudus dalam diri kita, supaya Roh Kudus memimpin hidup kita, bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita membuat keputusan-keputusan. Roh Kudus, dan kita dilatih dalam seluruh hidup kita. Ketika kita bergesekan dengan sahabat, saudara, bertikai, di situ kita diasah supaya semakin tajam rohaninya. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan untuk orang yang mengasihi Tuhan, untuk orang yang mengejar kebenaran, pasti mendatangkan kebaikan. Sebaliknya orang yang tidak haus dan lapar akan kebenaran, ya pasti ia tidak mengerti apa-apa. Sederhana saja, bukan? Mari saudara, kita harus menghayati bahwa kita sudah dibangkitkan bersama Kristus. Maka hiduplah sebagai orang yang sudah bangun bangkit. Jangan tidur lagi. Ya. Amin ya semua ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Kalau kami masih sering tidur, roh kami belum kuat Tuhan. Biarlah melalui rangkaian demi rangkaian, hari demi hari, bersama GMM, Gereja Mula-Mula, kami semua semakin dikuatkan sebagai keluarga besar Kerajaan Surga. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.